Lahirnya Konstantinopel, kota yang menjadi pusat dunia lima. Bayangkan sebuah kota yang berdiri di tempat yang begitu sempurna, seolah-olah alam sendiri telah memilihnya untuk menjadi pusat dunia. Di sebelah barat terbentang daratan Eropa. Di sebelah timur terbentang Asia. Di bawahnya mengalir Selat Bosporus, jalur laut sempit yang menghubungkan Laut Hitam dengan Laut Marmara, kemudian menuju Laut Tengah. Selama ribuan tahun, siapapun yang menguasai selat ini akan menguasai perdagangan, kekayaan, dan jalur pergerakan pasukan antara dua benua. Disinilah kisah Konstantinopel dimulai. Namun kota ini tidak langsung lahir sebagai kota terbesar di dunia. Jauh sebelum nama Konstantinopel dikenal, tempat ini hanyalah sebuah koloni kecil bangsa Yunani bernama Bizantion. Sekilas, Bizantion tampak seperti kota pelabuhan biasa. Penduduknya tidak terlalu banyak. Rumah-rumah batu berdiri menghadap laut. Kapal-kapal nelayan setiap pagi berangkat mencari ikan, sementara para pedagang membuka kios sederhana di dekat pelabuhan. Anak-anak berlari di jalanan sempit yang dipenuhi aroma roti hangat, minyak zaitun, dan ikan segar. Tetapi siapa sangka, kota kecil itu menyimpan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada emas. Yang dimilikinya adalah lokasi. Dalam sejarah manusia, lokasi seringkali lebih berharga daripada seluruh isi sebuah kerajaan. Sebuah kota yang berada di jalur perdagangan akan berkembang jauh lebih cepat dibanding kota yang memiliki tanah subur sekalipun. Setiap kapal yang datang dari Laut Hitam menuju Laut Tengah harus melewati Bosporus. Tidak ada jalan lain. Artinya, siapapun yang mengenalikan Bizantion dapat mengawasi ribuan kapal setiap tahunnya. Mereka dapat mengenakan pajak. Mereka dapat mengatur perdagangan. Mereka dapat mengetahui siapa yang datang dan siapa yang pergi. Karena itulah, sejak awal kota kecil ini sudah menjadi incaran banyak kerajaan. Bangsa Persia pernah menguasainya. Bangsa Athena pernah menjadikannya sekutu. Bangsa Sparta pernah mencoba merebutnya. Bangsa Makedonia di bawah Alexander Agung juga memasukkan wilayah ini ke dalam kekuasaannya. Setelah kematian Alexander, Bizantion kembali menjadi kota dagang yang ramai. Namun sejarah sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Berabad-abad kemudian, sebuah kekuatan raksasa muncul dari Italia. Kekaisaran Romawi. Roma berkembang menjadi kerajaan terbesar yang pernah dikenal dunia saat itu. Mereka menaklukkan Eropa, Afrika Utara, sebagian Timur Tengah. Wilayah kekuasaan mereka begitu luas sehingga matahari seolah tidak pernah berhenti menyinari daerah kekaisaran. Namun semakin besar sebuah kekaisaran, semakin sulit pula mengelolanya. Pada abad ketiga Masehi, Kekaisaran Romawi mulai menghadapi masalah yang datang dari berbagai arah. Di utara, suku-suku barbar semakin sering menyerbu. Di timur, Kekaisaran Persia terus mengancam. Di dalam negeri, perebutan tahta terjadi hampir tanpa henti. Dalam waktu singkat, puluhan kaisar silih berganti. Sebagian dibunuh. Sebagian digulingkan. Sebagian bahkan memerintah hanya beberapa bulan. Roma yang dahulu menjadi lambang kejayaan mulai kehilangan kestabilannya. Di tengah kekacauan itulah muncul seorang pemimpin yang mengubah arah sejarah. Namanya adalah Konstantinus. Ia bukan sekadar jenderal berbakat. Ia adalah seorang politikus yang cerdas. Seorang administrator yang mampu membaca keadaan. Dan yang terpenting, ia memahami bahwa masa depan kekaisaran tidak lagi berada di Roma. Konstantinus sering memimpin pasukan ke wilayah timur. Semakin sering ia berperang di sana, semakin ia menyadari bahwa pusat pemerintahan seharusnya berada lebih dekat dengan daerah yang paling makmur.
Wilayah timur memiliki kota-kota besar, perdagangan yang hidup, penduduk yang lebih banyak, ekonomi yang jauh lebih stabil dibanding sebagian wilayah barat. Sementara itu, Roma mulai mengalami penurunan. Jaraknya terlalu jauh dari garis depan peperangan. Terlalu sulit mengendalikan seluruh wilayah dari sana. Konstantinus membutuhkan ibu kota baru. Bukan sekadar kota baru, melainkan simbol lahirnya era baru. Ia mengirim para penasihat terbaiknya untuk mempelajari berbagai lokasi. Mereka meninjau pelabuhan, sumber air, benteng alami, jalur perdagangan, akses menuju Eropa dan Asia. Pada akhirnya semua laporan mengarah pada satu tempat, Bizantion. Konon, ketika Konstantinus berjalan mengelilingi lokasi pembangunan kota, para pengawalnya bertanya mengapa ia terus berjalan meskipun batas kota tampak sudah sangat luas. Sang kaisar hanya menjawab, "Aku akan berhenti ketika dia yang berjalan di depanku berhenti." Kalimat itu kemudian menjadi legenda. Sebagian percaya bahwa Konstantinus merasa mendapat petunjuk ilahi. Sebagian lagi menganggap itu hanyalah kisah yang dibesar-besarkan. Apapun kebenarannya, keputusan itu mengubah sejarah dunia. Pembangunan besar dimulai. Ribuan pekerja didatangkan dari seluruh penjuru kekaisaran. Mereka datang dari Mesir, Syria, Yunani, Italia, Asia Kecil. Masing-masing membawa keahlian berbeda. Ada pemahat batu, ahli marmer, insinyur, pandai besi, pembuat kapal, arsitek. Jalan-jalan baru mulai dibangun. Tanah diratakan. Bukit dipotong. Pelabuhan diperluas. Saluran air dibuat agar mampu memenuhi kebutuhan ratusan ribu penduduk. Konstantinus tidak ingin membangun kota biasa. Ia ingin menciptakan kota yang lebih megah daripada Roma sendiri. Batu marmer putih didatangkan dari Pulau Proconnesus. Tiang-tiang granit dibawa dari Mesir. Patung-patung indah dipindahkan dari kuil-kuil Yunani. Air mancur dibangun di berbagai sudut kota. Lapangan luas disiapkan untuk upacara kenegaraan. Istana kekaisaran mulai berdiri menghadap Laut Marmara. Setiap jendelanya memberikan pemandangan kapal-kapal yang keluar masuk pelabuhan. Di dekat istana dibangun Hippodrome, arena balap kereta kuda terbesar di dunia Romawi Timur. Namun Hippodrome bukan hanya tempat hiburan. Di sanalah rakyat berkumpul. Di sanalah mereka mendukung tim balap favorit. Di sanalah kaisar menunjukkan dirinya kepada rakyat. Dan di sanalah pula berbagai kerusuhan politik sering terjadi. Konstantinus memahami bahwa sebuah kota besar membutuhkan lebih dari sekadar bangunan megah. Ia membutuhkan kehidupan. Karena itu, ia menawarkan berbagai insentif bagi siapapun yang mau pindah ke ibu kota baru. Para pedagang diberikan tempat berdagang. Para bangsawan diberikan tanah. Para pengrajin diberikan pekerjaan. Para tentara diberikan rumah. Dalam waktu singkat, ribuan keluarga mulai memenuhi kota. Bahasa Yunani terdengar di pasar. Bahasa Latin digunakan dalam pemerintahan. Pedagang Suriah menawarkan rempah-rempah. Pedagang Mesir membawa gandum. Pedagang Armenia menjual logam. Pedagang dari Laut Hitam membawa madu, bulu binatang, dan kayu. Pelabuhan Konstantinopel mulai dipenuhi kapal dari berbagai negeri. Setiap pagi, suara lonceng kapal bercampur dengan teriakan para buruh pelabuhan. Karung-karung gandum dipindahkan. Gentong anggur diturunkan.
Kain sutra dibuka untuk diperiksa. Emas ditimbang. Pajak dihitung. Perdagangan berlangsung tanpa henti. Kota itu hidup selama 24 jam. Saat matahari terbit, para nelayan memenuhi laut. Saat siang, pasar dipenuhi pembeli. Saat malam, cahaya obor menerangi pelabuhan yang masih sibuk. Perlahan tetapi pasti, Konstantinopel mulai melampaui kota-kota lain. Bahkan Roma sendiri mulai kehilangan pamornya. Pada tanggal 11 Mei tahun 330 Masehi, sebuah upacara besar digelar. Jalan-jalan dihiasi kain berwarna ungu, warna kebesaran kekaisaran. Ribuan penduduk memenuhi alun-alun. Para uskup berdiri berdampingan dengan para pejabat tinggi. Tentara berjajar rapi mengenakan baju zirah mengilap. Konstantinus kemudian meresmikan ibu kota barunya. Secara resmi kota itu diberi nama Nova Roma atau Roma Baru. Namun rakyat lebih senang menyebutnya Konstantinopolis. Kota Konstantinus. Nama itulah yang bertahan selama lebih dari 1000 tahun. Sejak hari itu, sejarah memasuki babak baru. Konstantinopel bukan hanya ibu kota sebuah kekaisaran. Ia menjadi simbol harapan, simbol kekuatan, simbol kejayaan. Namun di balik kemegahan itu, Konstantinus memahami satu hal. Kota sekaya apapun akan selalu mengundang musuh. Ia mulai memikirkan cara agar Konstantinopel tidak bernasib seperti kota-kota lain yang mudah jatuh ke tangan penyerang. Maka lahirlah rencana membangun sistem pertahanan yang belum pernah disaksikan dunia. Tembok-tembok raksasa, benteng berlapis, menara pengawas, gudang persediaan makanan, pelabuhan militer. Semua dirancang bukan untuk bertahan selama 1 atau 2 tahun, melainkan selama berabad-abad. Dan memang benar. Selama lebih dari 1000 tahun berikutnya, Konstantinopel akan menjadi kota yang berkali-kali dikepung, tetapi hampir selalu berhasil bertahan. Kota ini akan menyaksikan lahir dan runtuhnya kerajaan-kerajaan besar. Ia akan melihat datangnya bangsa Viking, Arab, Persia, Bulgaria, hingga bangsa Turki. Namun sebelum semua itu terjadi, Konstantinopel terlebih dahulu harus menjelma menjadi kota paling kaya, paling megah, dan paling diinginkan di muka bumi. Dan itulah awal dari perjalanan sebuah kota yang kelak dijuluki sebagai permata dunia, kota yang selama lebih dari 1 milenium menjadi jantung peradaban antara timur dan barat. Konstantinopel, kota yang tak pernah berlutut tujuh. Jika Roma dikenal sebagai kota yang membangun sebuah kekaisaran, maka Konstantinopel dikenal sebagai kota yang mempertahankannya. Setelah Kaisar Konstantinus menjadikan kota ini sebagai ibu kota baru Kekaisaran Romawi Timur, perkembangan Konstantinopel berlangsung begitu cepat. Dalam hitungan puluhan tahun, jumlah penduduknya melonjak drastis. Para pedagang dari berbagai penjuru dunia berdatangan. Jalan-jalan yang dahulu lengang kini dipenuhi kereta barang, kuda, unta, dan ribuan orang yang datang membawa harapan untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Dari kejauhan, Konstantinopel tampak seperti kota yang lahir dari mimpi. Kubah-kubah gereja berkilau di terpa cahaya matahari. Istana-istana megah berdiri menghadap laut. Pelabuhan dipenuhi kapal dagang dari berbagai negeri. Aroma roti yang baru dipanggang bercampur dengan harum rempah-rempah dari timur. Di pasar-pasar, orang bisa mendengar puluhan bahasa berbeda dalam satu hari. Bahasa Yunani menjadi bahasa yang paling banyak digunakan. Bahasa Latin masih dipakai dalam administrasi pemerintahan. Pedagang Arab menawarkan parfum dan kain mahal. Pedagang Persia membawa permadani yang ditenun dengan tangan. Pedagang dari India menjual lada, kayu cendana,
dan batu mulia. Bahkan kapal-kapal dari Laut Hitam membawa gandum dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan kota yang terus berkembang. Konstantinopel menjadi jantung perdagangan dunia. Tidak ada kota lain yang mampu menandingi posisinya. Semua jalur perdagangan penting bertemu di sini. Barang dari timur menuju barat. Barang dari barat menuju timur. Semuanya melewati Konstantinopel. Setiap kapal yang masuk ke Selat Bosporus dapat terlihat jelas dari menara-menara pengawas kota. Para petugas pelabuhan mencatat asal kapal, jenis barang yang dibawa, serta besarnya pajak yang harus dibayarkan. Dari aktivitas perdagangan inilah kekayaan Konstantinopel terus mengalir tanpa henti. Tetapi semakin kaya sebuah kota, semakin besar pula ancaman yang datang. Bangsa-bangsa di luar perbatasan mulai memandang Konstantinopel sebagai hadiah terbesar yang pernah ada. Mereka percaya, jika berhasil merebut kota ini, maka mereka akan menguasai seluruh perdagangan dunia. Namun mereka belum memahami satu hal. Konstantinopel bukan kota biasa. Konstantinopel adalah benteng terbesar yang pernah dibangun manusia pada zamannya. Berbeda dengan kota-kota lain yang hanya memiliki satu lapis tembok, Konstantinopel memiliki sistem pertahanan yang begitu rumit sehingga membuat banyak penyerang kehilangan harapan bahkan sebelum perang dimulai. Pada masa Kaisar Theodosius II, dibangunlah tembok yang kemudian dikenal sebagai Tembok Theodosius. Tembok ini bukan sekadar dinding batu. Ia adalah mahakarya teknik militer. Di bagian paling depan terdapat parit yang sangat lebar dan dalam. Parit ini akan dipenuhi air ketika kota berada dalam keadaan darurat. Musuh yang berhasil melewati parit masih harus menghadapi tembok luar yang dipenuhi menara pengawas. Namun perjuangan mereka belum selesai. Di belakang tembok luar berdiri tembok utama yang jauh lebih tinggi dan jauh lebih tebal. Menara-menara besar berdiri setiap puluhan meter. Dari atas menara itulah para pemanah dapat menghujani musuh dengan ribuan anak panah. Jika musuh berhasil mendekat, batu-batu raksasa akan dijatuhkan dari atas. Minyak panas disiramkan. Tombak dilemparkan. Tidak ada tempat berlindung. Setiap langkah menuju tembok utama berarti mempertaruhkan nyawa. Banyak jenderal yang datang dengan rasa percaya diri. Namun mereka pulang dengan pasukan yang hancur. Selama berabad-abad, tembok ini menjadi mimpi buruk setiap penyerang. Dari arah laut, pertahanan Konstantinopel bahkan lebih mengagumkan. Pelabuhan utama kota berada di Teluk Tanduk Emas, sebuah teluk alami yang sangat aman. Untuk melindunginya, bangsa Bizantium memasang rantai besi raksasa yang membentang dari satu sisi teluk ke sisi lainnya. Rantai itu begitu besar sehingga kapal perang manapun tidak mungkin melewatinya. Begitu rantai dinaikkan, pelabuhan berubah menjadi benteng yang hampir mustahil ditembus. Kapal-kapal musuh hanya bisa melihat dari kejauhan, sementara armada Bizantium bergerak bebas di dalam teluk. Selain benteng yang kuat, Konstantinopel juga memiliki senjata yang membuat musuh diliputi ketakutan. Senjata itu dikenal sebagai api Yunani. Tidak seorang pun di luar Bizantium mengetahui secara pasti bagaimana cairan ini dibuat. Bahkan hingga sekarang, resep aslinya masih menjadi misteri sejarah. Yang diketahui hanyalah satu hal. Api itu tidak bisa dipadamkan dengan air. Ketika cairan tersebut disemburkan melalui tabung perunggu ke arah kapal musuh, seketika muncul kobaran api yang terus menyala di atas permukaan laut. Para pelaut yang belum pernah melihatnya mengira laut sedang terbakar. Mereka melompat ke air untuk menyelamatkan diri. Namun api tetap mengikuti. Panik menyebar ke seluruh armada. Dalam hitungan menit, kapal-kapal kayu berubah menjadi lautan bara.
Api Yunani menjadi salah satu rahasia militer paling berharga dalam sejarah Bizantium. Resepnya hanya diketahui oleh segelintir orang. Bahkan ketika seorang ahli pembuat api Yunani meninggal, ilmunya seringkali ikut hilang bersamanya. Karena itu, tidak ada kerajaan lain yang berhasil menirunya dengan sempurna. Namun kekuatan Konstantinopel bukan hanya berasal dari batu dan senjata. Kota ini juga menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Ketika Kekaisaran Romawi Barat perlahan runtuh akibat serangan bangsa barbar, banyak kota di Eropa mengalami kemunduran. Perpustakaan dibakar. Sekolah ditutup. Gedung-gedung megah ditinggalkan. Tetapi di Konstantinopel, kehidupan intelektual justru berkembang. Para penyalin naskah bekerja siang dan malam. Dengan tangan mereka sendiri, mereka menyalin karya-karya para filsuf Yunani. Tulisan Aristoteles, Plato, Herodotos, Thukydides, Euclid, Ptolemaios, Hippokrates. Semuanya dijaga dengan penuh kehati-hatian. Lembaran demi lembaran ditulis menggunakan tinta terbaik. Kesalahan sekecil apapun harus diperbaiki. Karena mereka sadar, jika naskah itu hilang, maka sebagian pengetahuan manusia juga akan ikut lenyap. Banyak sejarawan modern percaya bahwa tanpa Konstantinopel, sebagian besar warisan intelektual Yunani mungkin tidak akan pernah sampai kepada dunia modern. Selain menjadi pusat ilmu, Konstantinopel juga menjadi pusat keagamaan. Di tengah kota berdiri sebuah bangunan yang membuat siapapun terdiam ketika melihatnya. Namanya Hagia Sophia. Ketika selesai dibangun pada masa Kaisar Justinianus, bangunan ini dianggap sebagai keajaiban dunia. Kubahnya begitu besar hingga banyak orang bertanya-tanya bagaimana bangunan itu bisa tetap berdiri. Saat matahari masuk melalui puluhan jendela di bawah kubah, cahaya itu memantul pada mosaik emas yang menghiasi dinding. Seluruh ruangan dipenuhi cahaya keemasan. Orang-orang yang pertama kali memasukinya seringkali mengaku merasa seperti berada di surga. Justinianus sendiri konon berdiri di tengah Hagia Sophia setelah selesai dibangun dan berkata, "Aku telah melampauimu, Salomo." Ucapan itu menunjukkan betapa bangganya ia terhadap mahakarya yang berhasil didirikan. Tetapi di balik kemegahan kota ini, kehidupan sehari-hari masyarakat tetap berjalan seperti biasa. Setiap pagi, lonceng gereja berbunyi. Pedagang mulai membuka tokonya. Pandai besi memukul logam hingga memercikan api. Pembuat roti mengeluarkan roti hangat dari tungku. Anak-anak berlari mengejar teman-temannya di lorong-lorong sempit. Di hipodrome, para kusir melatih kuda mereka menjelang perlombaan. Sementara di istana, para pejabat sibuk mengurus urusan negara. Konstantinopel adalah kota yang tidak pernah benar-benar tidur. Siang dan malam, aktivitas terus berlangsung. Kapal datang silih berganti. Utusan kerajaan keluar masuk gerbang kota. Pedagang menawar harga. Seniman membuat mosaik. Pendeta memimpin doa. Tentara berlatih di lapangan. Semua bergerak seperti roda besar yang tidak pernah berhenti berputar. Namun, di balik semua kemegahan itu, awan gelap perlahan mulai muncul di Cakrawala. Bangsa Persia terus memperkuat pasukannya. Di selatan, sebuah kekuatan baru mulai bangkit dari Jazirah Arab. Di utara, bangsa Bulgaria semakin berani menyerang. Sementara di kemudian hari, dari padang rumput Asia Tengah akan datang bangsa yang jauh lebih kuat. Mereka akan membawa teknologi baru. Meriam yang belum pernah dilihat dunia. Dan seorang pemimpin muda yang hanya memiliki satu impian. Menaklukkan Konstantinopel.
Benteng yang selama lebih dari 1000 tahun dianggap mustahil ditembus itu akhirnya akan menghadapi ujian terbesar dalam sejarahnya. Hari-hari terakhir Konstantinopel, pengepungan yang mengubah sejarah dunia 6. Selama lebih dari 1000 tahun, Konstantinopel berdiri sebagai kota yang tidak pernah benar-benar berhasil ditaklukkan oleh musuh dari arah daratan. Banyak kerajaan datang dengan keyakinan bahwa mereka akan merobohkan tembok-temboknya. Namun satu demi satu mereka pulang dengan kekalahan. Kota ini seolah memiliki perlindungan yang membuatnya mustahil untuk jatuh. Namun sejarah selalu memiliki cara untuk mengubah sesuatu yang tampaknya abadi. Memasuki abad ke-15, keadaan Konstantinopel sudah sangat berbeda dibanding masa kejayaannya. Kota yang dahulu menjadi ibu kota dari kekaisaran terbesar di dunia kini hanya menjadi bayangan dari dirinya sendiri. Wilayah Bizantium yang dulu membentang dari Italia hingga Timur Tengah telah lenyap sedikit demi sedikit. Mesir telah hilang. Suriah telah hilang. Palestina telah hilang. Afrika Utara telah hilang. Balkan satu persatu jatuh. Yang tersisa hanyalah Konstantinopel beserta beberapa wilayah kecil di sekitarnya. Dari luar, kota itu masih tampak megah. Kubah-kubah gereja masih bersinar di terpa matahari. Tembok Theodosius masih berdiri kokoh. Pelabuhan masih dipenuhi kapal dagang. Namun di balik semua itu, kenyataannya jauh berbeda. Jumlah penduduk yang dahulu mencapai hampir 1,5 juta jiwa kini tinggal sebagian kecil saja. Banyak rumah kosong. Sebagian taman berubah menjadi ladang untuk memenuhi kebutuhan pangan. Gedung-gedung megah yang dahulu ramai kini mulai rusak dimakan usia. Keuangan kekaisaran semakin lemah. Tentara yang dulu terkenal sebagai pasukan terbaik kini jumlahnya sangat sedikit. Bizantium sedang sekarat. Sementara itu, di sebelah timur, sebuah kekuatan baru tumbuh dengan sangat cepat. Kesultanan Utsmaniyah. Dalam waktu singkat, mereka berhasil menguasai sebagian besar Anatolia dan Balkan. Wilayah Bizantium perlahan-lahan dikepung dari segala arah. Di antara para pemimpin Utsmaniyah, muncul seorang pemuda yang memiliki ambisi luar biasa. Namanya Mehmed II. Ketika masih kecil, gurunya sering menceritakan sebuah hadis yang mengatakan bahwa Konstantinopel suatu hari akan ditaklukkan dan pemimpinnya akan menjadi pemimpin yang mulia. Kata-kata itu tertanam kuat di dalam pikirannya. Sejak remaja, Mehmed mempelajari sejarah pengepungan Konstantinopel. Ia membaca bagaimana bangsa Arab gagal. Bagaimana bangsa Bulgaria gagal. Bagaimana bangsa Persia gagal. Ia mempelajari setiap kesalahan mereka. Dan ia berjanji tidak akan mengulanginya. Saat naik tahta pada usia yang masih sangat muda, banyak kerajaan Eropa menganggap Mehmed hanyalah pemimpin yang belum berpengalaman. Mereka meremahkannya. Mereka mengira Kesultanan Utsmaniyah akan mudah dipecah belah. Namun Mehmed memiliki rencana yang telah ia siapkan selama bertahun-tahun. Langkah pertamanya bukan menyerang. Ia membangun benteng raksasa di tepi Bosporus. Benteng itu dikenal sebagai Rumeli Hisar. Letaknya sangat strategis. Begitu strategis hingga setiap kapal yang ingin menuju Konstantinopel harus melewati meriam-meriam benteng tersebut. Kapal yang menolak berhenti akan langsung ditembak. Dengan benteng itu, Mehmed berhasil memutus sebagian besar jalur bantuan menuju Konstantinopel. Kota itu perlahan mulai terisolasi. Sementara itu, Mehmed melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan para pendahulunya. Ia memesan sebuah meriam raksasa kepada seorang ahli pembuat senjata bernama Orban. Meriam ini benar-benar luar biasa. Panjangnya mencapai beberapa meter. Bobotnya puluhan ton.
Untuk memindahkannya diperlukan puluhan bahkan ratusan sapi serta ratusan pekerja. Perjalanan menuju Konstantinopel berlangsung berminggu-minggu. Jalan diperbaiki terlebih dahulu agar Meriam tidak terjebak. Jembatan diperkuat. Bukit diratakan. Semua dilakukan demi membawa senjata yang akan mengubah sejarah. Pada awal April 1453, debu mulai terlihat di kejauhan. Pasukan Utsmaniyah datang. Jumlah mereka diperkirakan mencapai lebih dari 80.000 orang. Beberapa sumber bahkan menyebut lebih dari 100.000. Mereka membawa kavaleri, infanteri, pemanah, artileri, pasukan elit Janisari, serta puluhan kapal perang. Di dalam Konstantinopel, suasana berubah mencekam. Kaisar terakhir Bizantium, Konstantinus XI Palaiologos, mengetahui bahwa bantuan dari Eropa kemungkinan besar tidak akan datang tepat waktu. Ia hanya memiliki sekitar 7.000 prajurit. Sebagian besar adalah tentara Bizantium. Sisanya adalah sukarelawan dari Genoa dan beberapa wilayah Italia. Perbandingan jumlah pasukan benar-benar tidak seimbang. Namun tidak seorang pun berniat menyerah. Setiap gerbang diperkuat. Setiap menara dijaga. Penduduk sipil ikut membantu membawa batu, kayu, makanan, dan air ke sepanjang tembok. Lonceng gereja berbunyi hampir setiap hari. Doa dipanjatkan tanpa henti. Semua orang sadar. Jika Konstantinopel jatuh, maka sebuah era akan berakhir. Tanggal 6 April 1453. Pengepungan resmi dimulai. Dentuman pertama meriam raksasa mengguncang bumi. Suara ledakannya terdengar hingga bermil-mil jauhnya. Bola batu seberat ratusan kilogram meluncur ke arah tembok Theodosius. Benturan itu membuat sebagian tembok retak. Ini adalah sesuatu yang hampir tidak pernah terjadi sebelumnya. Selama berabad-abad, tembok itu mampu menahan segala bentuk serangan. Kini, untuk pertama kalinya, teknologi baru mulai mengalahkan pertahanan lama. Namun setiap malam, setelah pasukan Utsmaniyah berhenti menyerang, penduduk kota bekerja tanpa mengenal lelah. Mereka mengangkut batu, mengisi lubang yang rusak, membangun dinding sementara, memperkuat bagian yang hancur. Apa yang dihancurkan meriam pada siang hari, diperbaiki kembali pada malam hari. Hari demi hari berlalu. Korban mulai berjatuhan di kedua belah pihak. Tetapi Mehmet belum menemukan cara menembus kota. Lalu ia mengambil keputusan yang membuat semua orang terkejut. Teluk Tanduk Emas masih terlindungi oleh rantai besi raksasa. Armada Utsmaniyah tidak dapat masuk. Banyak jenderal menganggap pengepungan akan berlangsung sangat lama. Namun Mehmet berpikir berbeda. Ia memerintahkan sesuatu yang terdengar mustahil. Seluruh kapal perang akan dipindahkan melewati daratan. Ribuan batang kayu ditebang. Batang-batang itu dilumuri minyak dan lemak agar licin. Pada malam hari, ratusan pekerja mulai menarik kapal-kapal perang ke atas bukit menggunakan tali. Perlahan-lahan kapal-kapal itu bergerak melintasi tanah. Keesokan paginya, penduduk Konstantinopel terbangun oleh pemandangan yang tidak masuk akal. Puluhan kapal Utsmaniyah kini telah berada di dalam Teluk Tanduk Emas. Di belakang pertahanan mereka. Tidak seorang pun menyangka hal seperti itu bisa terjadi. Moral pasukan Bizantium mulai terguncang. Kini mereka harus mempertahankan dua sisi kota sekaligus. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Makanan mulai menipis. Panah mulai habis. Prajurit yang terluka semakin banyak.
Namun Kaisar Konstantinus XI tetap menolak menyerah. Ia berkeliling tembok, memberikan semangat kepada setiap prajurit. Ia tahu peluang menang sangat kecil. Tetapi baginya, seorang kaisar harus tetap bersama rakyatnya sampai akhir. Menjelang akhir Mei, Mehmed memutuskan melakukan serangan terakhir. Seluruh pasukan disiapkan. Meriam ditembakkan tanpa henti. Gendang perang menggema sepanjang malam. Takbir bergema dari perkemahan Utsmaniyah. Di dalam kota, lonceng gereja berdentang. Doa terakhir dipanjatkan. Penduduk berkumpul di Hagia Sophia. Mereka berdoa bersama. Menangis. Berpelukan. Banyak yang merasa tidak akan melihat matahari berikutnya. Menjelang fajar, tanggal 29 Mei 1453, serangan besar dimulai. Gelombang pertama menyerbu. Disusul gelombang kedua. Kemudian gelombang ketiga. Selama berjam-jam, pertempuran berlangsung tanpa henti. Anak panah memenuhi langit. Pedang beradu. Meriam terus menghantam tembok. Teriakan prajurit bercampur dengan suara dentuman yang menggetarkan bumi. Akhirnya, sebuah celah besar terbuka di bagian tembok. Pasukan Janisari bergerak maju. Pertempuran berubah menjadi pertempuran jarak dekat. Di tengah kekacauan itu, Kaisar Konstantinus XI dikabarkan melepaskan seluruh lambang kebesarannya. Ia tidak ingin dikenali sebagai kaisar. Ia ingin bertempur sebagai seorang prajurit biasa. Konon, sebelum maju ke garis depan, ia mengucapkan kata-kata yang kemudian dikenang sepanjang sejarah. Kota ini jatuh, tetapi aku tidak akan meninggalkannya. Tak lama kemudian, ia menghilang di tengah pertempuran. Tubuhnya diyakini gugur bersama ribuan pembela Konstantinopel. Saat matahari mulai meninggi, bendera Kesultanan Utsmaniyah berkibar di atas tembok Theodosius. Setelah lebih dari 1100 tahun berdiri sebagai ibu kota Kekaisaran Romawi Timur, Konstantinopel akhirnya jatuh. Peristiwa itu bukan sekadar kemenangan sebuah kerajaan. Hari itu mengubah arah sejarah dunia. Jalur perdagangan antara timur dan barat berubah secara drastis. Banyak cendekiawan Bizantium melarikan diri ke Italia sambil membawa manuskrip-manuskrip Yunani kuno yang selama berabad-abad disimpan di Konstantinopel. Naskah-naskah itu kemudian menjadi salah satu bahan bakar lahirnya Renaissance, masa kebangkitan ilmu pengetahuan dan seni di Eropa. Di sisi lain, Konstantinopel berubah menjadi ibu kota baru Kesultanan Utsmaniyah. Sultan Mehmed II memasuki kota bukan untuk menghancurkannya, tetapi untuk menjadikannya pusat pemerintahannya. Sebuah babak baru dimulai. Namun kisah Konstantinopel belum benar-benar berakhir. Karena meskipun nama dan penguasanya berubah, warisan kota ini akan terus hidup selama berabad-abad, memengaruhi dunia hingga zaman modern. Warisan abadi Konstantinopel, kota yang tak pernah benar-benar hilang. 6. Suara dentuman meriam telah lama berhenti. Asap peperangan telah menghilang. Pedang-pedang yang dahulu beradu kini hanya menjadi benda bersejarah yang tersimpan di museum. Namun ada satu hal yang tidak pernah benar-benar lenyap. Nama Konstantinopel. Meskipun kota itu kini dikenal sebagai Istanbul, jejak Konstantinopel tetap hidup dalam setiap sudutnya. Di balik jalan-jalan modern, bangunan-bangunan tinggi, dan lalu lintas yang padat, masih berdiri saksi-saksi bisu dari sebuah peradaban yang pernah menguasai dunia selama lebih dari 1000 tahun. Setiap batu di kota ini seolah menyimpan cerita. Cerita tentang para kaisar yang memerintah dengan penuh kejayaan. Cerita tentang para pedagang yang datang dari ribuan kilometer jauhnya. Cerita tentang tentara yang mempertahankan tembok hingga tetes darah terakhir.
dan cerita tentang sebuah kota yang berkali-kali hampir hancur, tetapi selalu mampu bangkit kembali. Setelah berhasil menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453, Sultan Mehmed II tidak memperlakukan kota itu seperti kota yang baru saja dikalahkan. Ia memahami bahwa Konstantinopel terlalu berharga untuk dihancurkan. Ia ingin menjadikannya ibu kota yang lebih besar daripada sebelumnya. Beberapa hari setelah kemenangan itu, Mehmed mulai mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menghidupkan kembali kota yang hampir kosong akibat perang. Penduduk dari berbagai wilayah Kesultanan Utsmaniyah diundang untuk menetap di sana. Orang-orang Turki datang. Bangsa Yunani kembali membuka usaha. Komunitas Armenia diberi tempat tinggal. Bahkan banyak keluarga Yahudi yang melarikan diri dari Eropa menemukan perlindungan di kota ini. Perlahan-lahan, Konstantinopel kembali dipenuhi kehidupan. Pasar-pasar yang sempat sepi mulai ramai. Pelabuhan kembali dipenuhi kapal dagang. Rumah-rumah diperbaiki. Masjid, gereja, dan sinagoge berdiri tidak jauh satu sama lain, menciptakan sebuah kota yang menjadi pertemuan berbagai budaya dan agama. Mehmed II juga menyadari bahwa kemakmuran Konstantinopel selalu bergantung pada perdagangan. Karena itu, ia memperbaiki pelabuhan, memperluas pasar, membangun tempat penginapan bagi para pedagang, dan menjamin keamanan jalur perdagangan. Keputusan itu terbukti berhasil. Dalam waktu beberapa dekade, Konstantinopel kembali menjadi salah satu kota terkaya di dunia. Kafilah dari Persia datang membawa sutra. Pedagang Arab membawa kopi yang mulai dikenal luas. Kapal-kapal dari Venesia dan Genoa kembali berlabuh membawa kaca, kain wol, dan berbagai barang mewah dari Eropa. Sementara itu, rempah-rempah dari Nusantara, lada dari India, porselen dari Tiongkok, serta berbagai komoditas dari Asia terus mengalir melalui kota ini. Konstantinopel kembali menjalankan peran lamanya sebagai jembatan antara timur dan barat. Namun warisan terbesar kota ini bukanlah emas. Bukan pula kekayaan dagangnya. Warisan terbesarnya adalah ilmu pengetahuan. Selama lebih dari 1000 tahun, Kekaisaran Bizantium telah menjaga ribuan manuskrip kuno yang berasal dari Yunani dan Romawi. Ketika Konstantinopel jatuh, banyak ilmuwan, filsuf, dan cendekiawan melarikan diri ke Italia. Mereka membawa naskah-naskah yang berisi pemikiran Aristoteles, Plato, Euclid, Galen, hingga Ptolemaios. Di kota-kota seperti Firenze, Venesia, dan Roma, manuskrip-manuskrip itu diterjemahkan, dipelajari, lalu diajarkan kepada generasi baru. Pemikiran kuno yang hampir terlupakan kembali hidup. Banyak sejarawan percaya bahwa perpindahan ilmu pengetahuan dari Konstantinopel inilah yang menjadi salah satu pemicu lahirnya Renaissance, sebuah masa ketika Eropa mengalami kebangkitan besar dalam bidang seni, ilmu pengetahuan, arsitektur, filsafat, hingga teknologi. Dari Renaissance lahirlah berbagai penemuan baru. Ilmuwan mulai mempertanyakan pemahaman lama. Pelaut mulai berani menjelajahi samudra. Peta-peta baru dibuat. Teknologi kapal berkembang pesat. Pada akhirnya, bangsa-bangsa Eropa mulai mencari jalur perdagangan baru menuju Asia karena jalur lama kini berada di bawah kendali Kesultanan Utsmaniyah. Pencarian itu membawa mereka mengarungi lautan yang belum pernah dipetakan. Christopher Columbus berlayar ke arah barat. Vasco da Gama menemukan jalur laut mengelilingi Afrika menuju India. Ferdinand Magellan memulai ekspedisi yang membuktikan bahwa dunia dapat dikelilingi melalui laut. Tanpa disadari, jatuhnya Konstantinopel menjadi salah satu peristiwa yang mendorong lahirnya zaman penjelajahan dunia. Satu kota, satu peristiwa. Namun dampaknya mengubah sejarah seluruh umat manusia. Di sisi lain,
Istanbul di bawah pemerintahan Utsmaniyah terus berkembang menjadi salah satu kota terbesar di dunia. Masjid-masjid megah mulai menghiasi cakrawala. Arsitektur Bizantium berpadu dengan gaya Islam Ottoman. Para arsitek menciptakan bangunan-bangunan luar biasa yang hingga kini masih memukau jutaan pengunjung. Hagia Sophia, yang dahulu menjadi gereja terbesar di dunia Kristen, berubah fungsi mengikuti perubahan zaman. Namun bangunan itu tetap berdiri. Gempa bumi datang silih berganti. Perang demi perang berlalu. Kekaisaran berganti. Pemerintahan berubah. Tetapi Hagia Sophia tetap menjadi simbol ketangguhan sebuah kota yang mampu bertahan melewati berbagai zaman. Begitu pula dengan tembok Theodosius. Sebagian besar tembok itu masih dapat dilihat hingga hari ini. Batu-batu yang dahulu dihantam ribuan proyektil meriam kini menjadi pengingat bahwa tidak ada benteng yang benar-benar abadi. Namun keberanian orang-orang yang mempertahankannya akan selalu dikenang. Ketika berjalan di sepanjang Bosporus saat matahari terbenam, sulit membayangkan bahwa perairan yang kini dipenuhi kapal wisata pernah menjadi medan pertempuran yang menentukan masa depan dunia. Di tempat inilah kapal-kapal Romawi pernah berlayar. Di tempat inilah armada Bizantium menjaga rantai raksasa yang menutup Teluk Tanduk Emas. Dan di tempat inilah kapal-kapal Utsmaniyah pernah ditarik melewati daratan dalam salah satu strategi militer paling berani dalam sejarah. Konstantinopel telah berubah. Namanya berubah. Penguasanya berubah. Bahasanya berubah. Agamanya berubah. Namun jiwanya tetap sama. Ia tetap menjadi kota yang menghubungkan dua benua. Ia tetap menjadi kota tempat berbagai budaya bertemu. Ia tetap menjadi salah satu kota paling penting di muka bumi. Hingga hari ini, jutaan wisatawan datang setiap tahun untuk melihat sisa-sisa kejayaan Konstantinopel. Mereka menyusuri lorong-lorong tua, memandangi kubah Hagia Sophia, berjalan di dekat tembok Theodosius, menyeberangi Bosporus. Dan tanpa disadari, mereka sedang berjalan di atas tanah yang pernah menjadi pusat dunia selama lebih dari 1 milenium. Sejarah Konstantinopel mengajarkan satu hal yang sangat berharga. Tidak ada kekuasaan yang benar-benar abadi. Tidak ada kerajaan yang akan berjaya selamanya. Bahkan kota yang memiliki benteng terkuat di dunia pun pada akhirnya dapat ditaklukkan. Namun ada sesuatu yang jauh lebih kuat daripada tembok batu, yaitu warisan. Warisan ilmu pengetahuan. Warisan budaya, warisan arsitektur, warisan keberanian, warisan yang terus hidup, bahkan ketika sebuah kekaisaran telah lama runtuh. Karena itulah, nama Konstantinopel tidak pernah benar-benar hilang dari lembaran sejarah. Ia tetap dikenang sebagai kota yang menjadi saksi lahirnya kekaisaran, pusat perdagangan dunia, benteng terakhir Romawi, serta titik balik yang mengubah arah peradaban manusia. Dan mungkin, selama manusia masih mempelajari sejarah, nama Konstantinopel akan selalu disebut sebagai salah satu kota paling berpengaruh yang pernah ada. Terima kasih telah mengikuti perjalanan panjang mengungkap kisah Konstantinopel, dari sebuah koloni kecil di tepi Selat Bosporus hingga menjadi pusat Kekaisaran Romawi Timur, lalu berubah menjadi jantung Kesultanan Utsmaniyah, dan akhirnya berkembang menjadi Istanbul yang kita kenal hari ini. Jika kamu menikmati video dokumenter sejarah seperti ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah luar biasa lainnya tentang kerajaan, peradaban kuno, peperangan besar, dan tokoh-tokoh yang mengubah dunia. Berikan like jika menurutmu kisah Konstantinopel layak dikenang sepanjang masa, dan share video ini kepada teman, keluarga, atau siapa saja yang menyukai sejarah, agar semakin banyak orang dapat belajar dari perjalanan panjang peradaban manusia. Tulis juga di kolom komentar, kota bersejarah apa yang ingin kamu bahas pada video berikutnya?
Sampai jumpa di dokumenter sejarah selanjutnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai bertemu kembali dalam perjalanan mengungkap kisah-kisah terbesar yang pernah mengubah dunia.